kita. Apakah kita termasuk yang patuh? Mudah-mudahan. Yang pertama apa itu? Orang yang dermawan disebut namanya sako. Sako itu apa? Tunggu diminta, baru ngasih. Dermawan, tapi paling bawah. Misal, masjid kita melakukan pembangunan nih. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudara, masjid kita lagi renovasi, lagi pembangunan. Mana tuh ada kelapangan rezeki bapak ibu, berikanlah sebagai harta bapak ibu. Kita karena di Muhammadiyah dan gerakan amal soleh. Lantas kau memberi, apakah dermawan, tapi kelas paling bawah. Maka jangan merasa kita bangga ketika diminta harta kau lantas memberi. Itu dermawan, tapi kelas mangkok yang paling terbawah kawan. Tapi alhamdulillah termasuk dia orang yang dermawan, tapi yang tangga yang paling bawah itu sahro. Yang kedua apa itu? Orang yang dermawan yang kedua itu ulama menyebutnya apa? Jud apa? Apalah kali itu pun diminta. Dia sudah sadar menggerakkan hatinya. Pak Ketua, ya. Berapa saksunan lagi? 1000 sak, aku 500. Berkopi yang mana? Udah aman dari aku. Hasilnya mana? Aman dari aku. Tak pala kali itu diminta. Maka kelas dermawan naik yang kedua. Jadi jangan. Kalaupun ada dari 100 orang mungkin 5 atau 10 orang. Dan memang berapa? Menggerakkan jud batin kita berat untuk menyadarkan diri kita, harta kita diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala berat. Karena surganya juga berbeda. Ada yang ketiga. Orang yang dermawan itu dimasukkan ke para ulama disebut namanya karom. Karom apa? Tergerak hatinya. Orang-orang yang kaya hartanya itu banyak tapi dia tidak pelit. Banyak orang yang kaya hartanya berlimpah tapi pelit kali. Kalau ini tidak, dia ngasih bukan receh. Kalau apa mungkin pernah dikasih orang kaya 100, 200 biasa. Tapi kalau ada orang kaya banyak uangnya kita dikasih mungkin barangkali satu orang dikasih 2 juta, 3 juta. Oh, itu naik kelas karom. Siapa orangnya saat itulah kelasnya Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Utsman dan Abdurrahman bin Auf kaya betul. Tapi namanya selalu disebut baik itu di dunia dan di akhirat. Dan bahkan sampai sekarang pun harta Utsman tetap mengalir. Kenapa? Kedermawan beliau itu sudah disebut namanya karom. Kalau kita diberikan harta oleh Allah jangan beli. Kenapa? Karena kata Nabi, wahai sahabatku, ini Utsman bin Affan kalau nanti masuk surga tanpa hisab. Kalau kita tanya, kau mau masuk surga tanpa hisab atau pakai hisab? Tanpa hisab, contoh Utsman. Dan bahkan dalam sebuah riwayat, Abdurrahman bin Auf saking kayanya membawa hartanya dalam barang dagangannya 1000 ekor unta lewat di tengah Madinah, tengah malam. 1000 ekor unta dengan barang dagangannya. Bergetar kota Madinah. Lantas Nabi melihat dari jendela, bertanya kepada istrinya, siapa itu Aisyah? Oh itu Abdurrahman bin Auf. Banyak untanya dan barang dagangannya. Bergetar kota Madinah. Lantas Nabi mengatakan kepada istrinya, Aisyah, tahukah kau Abdurrahman bin Auf? Dia pasti masuk surga. Tapi ingat, Abdurrahman bin Auf masuk surganya dia merangkak. Akhirnya besok Abdurrahman bin Auf ketemu dengan Aisyah dan Aisyah menyampaikan, Abdurrahman, kata Nabi, hartamu banyak. Ya alhamdulillah, untamu 1000 ekor unta banyak luar ya. Tapi kau akan masuk surga. Abdurrahman bin Auf senang ya, bergembira karena Nabi yang mengatakan dari lisannya. Takkan mungkin seorang Nabi mengatakan meleset ucapannya. Tapi seketika senyum Abdurrahman bin Auf terhenti ketika Aisyah mengatakan, kau masuk surga dengan merangkak. Takut dia kepada Allah. Akhirnya Abdurrahman berkata kepada Aisyah, Aisyah, tolong kau sampaikan kepada Rasul 1000 ekor untaku dan semua barang daganganku kuwakafkan di jalan Allah. Aku tidak mau masuk surga merangkak. Walaupun masuk surga merangkak, takut Abdurrahman. Kita, saya, bapak, ibu, siapa yang menjamin kau masuk surga kawan? Tak ada satupun orang di muka bumi ini menjamin kita masuk surga. Tapi kau masih bakhil, kau masih pelit di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah melihat masjid kita sedang pembangunan. Mana pengorbanan kita?
Kalau ditanya mau masuk surga, mau. Tapi kadang-kadang tak mau kita mengorbankan harta kita. Abdurrahman bin Auf jelas masuk surga, berangkat yang ketakutan. Kita tak ada menjamin, tapi kenapa kita masih pelit kadang-kadang?